Halo semuanya, perkenalkan saya Abigail Desinadin dari kelas 11 MIA 2. Di sini saya akan menjawab soal ujian semester ganjil SMA Negeri 1 Pancur Batu tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran fisika kelas 11 MIA. Soal nomor 1, perhatikan gambar di atas. Sebuah batang yang sangat ringan, panjangnya 140 cm. Pada batang bekerja 3 gaya, masing-masing F1 sama dengan 20 Newton, F2 sama dengan 10 Newton, dan F3 sama dengan 40 Newton, dengan arah dan posisi seperti pada gambar. Tentukan besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat masanya. Langkah awal yang kita lakukan adalah menulis apa-apa saja yang diketahui. Nah, yang diketahui yaitu F1 sama dengan 20 Newton, F2 sama dengan 10 Newton, dan F3 sama dengan 40 Newton. Sedangkan L sama dengan L atau panjang sama dengan 140 cm, kita ubah menjadi 1,4 meter. Dan L dengan momen adalah 100 cm. Selanjutnya yang ditanya adalah torsil atau momen gaya. Nah, penyelesaian. Selanjutnya kita masukkan rumus mencari lengan 1, 2, dan 3. L1 sama dengan L3 berarti L per 2 sama dengan 1,4 per 2 yaitu 0,7 meter. Dan mencari lengan momen kedua yaitu sama dengan 100 cm dikurang 70 cm. 70 diambil dari 0,7 meter. Nah, jadi sama dengan 30 cm atau 0,3 cm. Nah, kemudian kita memasukkan rumus mencari torsil yaitu T sama dengan F1 dikali L1 ditambah minus F2 dikali L2 ditambah F3 dikali L3. Nah, sama dengan 20 kali 0,7 ditambah minus 10 dikali dikali 0,3 ditambah 40 dikali 0,7 sama dengan 14 ditambah minus 3 tambah 28 sama dengan 39 Newton per meter. Nah, inilah jawaban untuk nomor 1. Soal nomor 2, gagang penarik pintu selalu dipasang di pinggir jauh dari engsel. Hal ini disebabkan agar gaya dorong atau tarik yang digunakan untuk membuka atau menutup pintu lebih sedikit. Konsep ini berkaitan dengan momen gaya. Jelaskan konsep momen gaya untuk menjelaskan pernyataan di atas. Gagang penarik pintu selalu dipasang di pinggir jauh dari engsel. Hal ini disebabkan agar gaya dorong atau tarik yang digunakan untuk membuka atau menutup pintu lebih sedikit. Konsep ini berkaitan dengan momen gaya. Momen gaya adalah penyebab berputarnya suatu benda dengan rumus T sama dengan F kali D, di mana T adalah momen gaya, F adalah gaya, dan D adalah lengan gaya atau jarak sumbu rotasi atau engsel ke titik tangkap gaya atau pegangan pintu. Dari rumus ini diketahui lengan gaya berbanding terbalik dengan gaya. Artinya, semakin besar lengan gaya atau jarak engsel terhadap pegangan pintu, maka gaya yang digunakan untuk membuka atau menutup pintu akan semakin kecil. Jadi, gagang penarik pintu selalu disimpan di jarak yang jauh dari engsel untuk memperkecil gaya yang digunakan untuk menutup atau membuka pintu. Soal nomor 3, dua bola masing-masing masanya sama dengan 2 kg dan 3 kg. Dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa seperti gambar. Jika sistem bola diputar pada sumbu titik A, tentukan. Untuk menjawab soal nomor 3, kita menulis dulu yang diketahui yaitu M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 3 kg, R1 sama dengan 20 cm,
kita ubah menjadi 0,2 meter. Sedangkan R2 sama dengan 30 cm. Kita ubah menjadi 0,3 meter. Nah, yang ditanya itu adalah momen inersia. Sekarang kita selesaikan. Nah, kita masukkan rumus momen inersia, yaitu M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat. Oke. Nah, langkah selanjutnya 2 dikali 0,2 kuadrat ditambah 3 kali 0,3 kuadrat sama dengan 2 kali 0,04 ditambah 3 kali 0,09 sama dengan 0,08 ditambah 0,27. Hasilnya sama dengan 0,35 kg meter persegi. Oke. F1, F2, F3, F4 bekerja pada batang ABC seperti pada gambar. Jika massa batang diabaikan, maka tentukan nilai momen gaya terhadap titik A. Langkah awal yang kita lakukan yaitu memasukkan apa saja yang diketahui, yaitu F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 10 Newton, F3 sama dengan 10 Newton, dan F4 juga sama dengan 10 Newton. R1 sama dengan 0 karena tepat berada di sumbu rotasi, R2 sama dengan 2, R3 sama dengan 1, dan R4 sama dengan 3. Yang ditanya itu adalah momen gaya. Nah, sekarang kita masukkan rumus, yaitu sama dengan minus F1 sama dengan R. Kenapa minus? Karena melawan arah jarum jam. Ditambah F2 dikali R2 ditambah minus F3 dikali R3. Kenapa minus? Karena juga melawan arah jarum jam. Ditambah F4 dikali R4. Langkah selanjutnya yaitu sama dengan minus 10 dikali 0 ditambah 10 dikali 2 ditambah minus 10 dikali 1 ditambah 10 kali 3. Nah, 20 tambah minus 10 ditambah 30. Hasilnya 40 Nm. Inilah jawaban nomor 4. Sebuah kolam renang mempunyai kedalaman 5 meter dan luas permukaan 50 meter kuadrat. Jika tekanan udara luar 10 pangkat 5 Pascal, percepatan gravitasi 10 meter sekon min 2, dan massa jenis air 10 pangkat 3 kg meter min 3, tekanan total pada dasar kolam adalah nomor 5. Nah, jawabannya diketahui H sama dengan 5 meter, A sama dengan 50 meter kuadrat, tekanan udara sama dengan 10 pangkat 5 Pascal, sedangkan gravitasi sama dengan 10 meter sekon dipangkat 2, sedangkan rho sama dengan 10 pangkat 3 kg meter pangkat 3. Nah, ditanya yaitu tekanan total. Penyelesaian P total sama dengan PO ditambah PH sama dengan
P udara, tekanan udara, ditambah Rho dikali G dikali H sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 3 dikali 10 dikali 5 sama dengan 10 pangkat 5 tambah 10 pangkat 4 kali 5 sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 5 dikali 5 sama dengan 1,5 kali 10 Pascal kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, inilah jawaban nomor 5. Nomor 6, persamaan dari fluida statis dan dinamis merupakan zat yang dapat mengalir. Namun keduanya terdapat perbedaan. Jelaskan perbedaan fluida statis dan dinamis, lalu berikan masing-masing 3 contoh. Fluida statis merupakan zat cair yang tidak dapat bergerak atau diam. Contohnya, air sungai memiliki kecepatan seragam pada tiap partikel yang permukaan hingga dasar sungai. Yang kedua, air limbah yang tidak dikenai gaya apapun. Yang ketiga, kapal yang mengapung di tengah laut. Sedangkan fluida dinamis adalah zat cair yang dapat bergerak atau mengalir. Contohnya, gaya angkat pada pesawat terbang, bak air, dan penyemprot nyamuk. 7. Pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 4:1. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam dengan tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Hitung selisih tekanan yang terdapat pada kedua pipa. Untuk jawaban nomor 7, yaitu diketahui A1 sama dengan 5M, A2 sama dengan 1M, A1 sama dengan A1 banding 2 sama dengan 4:1, V1 sama dengan 36 km per jam, P1 sama dengan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal, P air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, yang ditanya adalah selisih tekanan kedua pipa. Nah, lanjut penyelesaian. Untuk sebelum mencari selisih tekanan, kita mencari kecepatan aliran air pipa kecil, yaitu dengan rumus A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. 4 kali 10 sama dengan 1 kali V2. V2 sama dengan 40 meter per second. Selanjutnya masukkan rumus tekanan, yaitu tekanan 1 sama dengan Rho. Rumusnya P1 ditambah 1/2 Rho P1 pangkat 2 tambah Rho kali G kali H sama dengan P1 tambah setengah Rho kali V2 pangkat 2 ditambah Rho kali G kali H. Selanjutnya P1 kurang P2 sama dengan setengah Rho kali V2 pangkat 2 kurang V1 pangkat 2 ditambah Rho kali G buka kurung H2 kurang H1 tutup kurung. Selanjutnya P1 kurang P2 sama dengan setengah dikali 1000 buka kurung
40 pangkat 2 kurang 10 pangkat 2 ditambah 1000 tutup kurung dikali dalam kurung 10 dikali dalam kurung 1 kurang 5. Nah, sama dengan 500. 1500 dikurang 40.000 sama dengan 750.000 dikurang 40.000 sama dengan 710.000. Hasil selisih tekanannya itu 7,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi ini adalah hasil dari P1 kurang P2. Nomor 9. Ketika kamu berdiri dekat rel dan tiba-tiba lewat kereta api cepat, seperti gambar di bawah ini, maka kamu akan merasa ditarik menuju rel. Jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kita di samping rel kereta, saat kereta datang dengan kecepatan tinggi, maka tekanan pada sekitar kereta itu lebih kecil daripada tempat kita berdiri. Karena udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, maka tubuh kita akan terasa tertarik menuju rel. Nomor 8. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus Bernoulli diturunkan dari rumus energi kinetik dan energi potensial. Tuliskan bagaimana penurunan rumus Bernoulli tersebut. Usaha dalam fluida energi sama dengan energi mekaniknya, sehingga menggunakan rumus W sama dengan delta EK ditambah EP, di mana rumus usaha adalah W sama dengan P1 kurang P2 V. Nah, rumus perubahan energi kinetik sama dengan delta EK sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurang setengah mv1 kuadrat. Dan rumus perubahan energi potensial yaitu delta EP sama dengan MGH2 dikurang MGH1. Jadi usaha dalam kasus fluida sama dengan perubahan energi mekaniknya, sehingga usaha sama dengan delta EK ditambah delta EP menjadi P1 kurang P2 V kurang setengah MV2 pangkat 2 dikurang setengah MV1 pangkat 2 tutup kurung ditambah dalam kurung MGH2 kurang MGH1. Kedua ruas bersamaan dibagi dengan volume, dan karena M per V sama dengan rho maka menjadi P1 dikurang P2 sama dengan setengah P kali V2 pangkat 2 dikurang setengah rho V1 pangkat 2 ditambah rho kali G kali H kurang PGH 1. Lalu P1 ditambah rho GH 1 ditambah setengah ditambah P V1 pangkat 2 sama dengan P2 tambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 pangkat 2. Maka P2 ditambah
Rho GH ditambah setengah Rho V pangkat 2 sama dengan konstan. Demikianlah video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa kembali lagi. Jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kita di samping rel kereta, saat kereta datang dengan kecepatan tinggi, maka tekanan pada sekitar kereta itu lebih kecil daripada tempat kita berdiri. Karena udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, maka tubuh kita akan terasa tertarik menuju rel. Soal nomor 10. Seutas kawat baja mempunyai panjang 100 cm pada suhu 30 derajat Celcius. Jika panjang baja itu sekarang 100,1 cm dan koefisien muai panjang 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, tentukan suhu baja itu. Nomor 10 diketahui panjang awalnya yaitu 100 cm dan panjang akhirnya sama dengan 100,1 cm, sedangkan koefisien muai sama dengan 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius dan suhu awalnya yaitu 30 derajat Celcius. Yang ditanya adalah suhu terakhir. Penyelesaian yaitu L sama dengan LO dalam kurung 1 tambah koefisien muai delta T. Kita masukkan nomornya. 100,1 sama dengan 100 dalam kurung 1 tambah 10 pangkat minus 5 delta T. 100,1 sama dengan 100 tambah 10 pangkat minus 5 delta T. 0,1 sama dengan 10 pangkat minus 3. Oh, ini minus 3, bukan minus 5, maaf. 10 pangkat minus 3 delta T. Delta T sama dengan 0,1 ditambah per 10 pangkat minus 3 sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, untuk mencari delta T kita masukkan rumus T sama dengan TA, yaitu 100 derajat Celcius sama dengan T kurang 30 derajat. Dan T akhirnya atau suhu terakhirnya yaitu 130 derajat Celcius. Soal nomor 11. Gas ideal adalah gas teoritis yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Hukum dasar dari gas ideal yaitu hukum Boyle-Mariotte yang dirumuskan bersama oleh Robert Boyle dan Edmond Mariotte. Melalui hukum tersebut dapat diketahui sifat-sifat gas ideal. Tuliskan atau sembarangan. Keempat, energi kinetik dan momentum konstan. Yang kelima, ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran ruangan atau wadah. Soal nomor 12. Hukum Boyle mengatakan hubungan antara tekanan dengan volume pada suhu adalah tetap. Melalui pernyataan di atas, sebutkan minimal 4 syarat terjadinya hukum Boyle. Gas berada dalam keadaan ideal atau gas sempurna, yaitu gas yang terdiri dari satu atau lebih atom-atom dan dianggap identik satu sama lain dan tidak terjadi reaksi kimia. Yang ketiga, setiap molekul tersebut bergerak secara acak, bebas merata, serta memenuhi persamaan gerak Newton ruang tertutup. Yang keempat, tekanan gas berbanding terbalik dengan volume. Demikianlah video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa kembali lagi.